Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Syifa Nazifa, Tamara Setiani, Tuti Raraswati, dan Wahyu Seno Aji. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait hakikat pendidikan. Agar lebih jelasnya, pengertian perkembangan peserta didik akan dijelaskan dan dibacakan oleh Wahyu. Silakan. Oke. Di sini pengertian perkembangan peserta didik. Sebelum di situ sebelumnya ada pengertian perkembangan terlebih dahulu. Di sini perkembangan dikatakan sebuah perubahan dari masa kecil maupun ke masa dewasa. Nah, di situ ada perkembangan. Jadi langsung aja kalau perkembangan peserta didik itu dikatakan merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Nah, di sini dikatakan perkembangan peserta didik ya dikatakan sebuah kajian penerapan psikologi secara khusus mempelajari aspek-aspek secara dari tahap usia masa kecil sampai ke masa dewasa. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan arahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Nah, jadi katakan ya harus dididik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Anak sebagai individu mengalami perkembangan yang tak pernah berhenti-hentinya. Pemahaman yang baik tentang perkembangan anak akan membantu pendidik untuk memberikan perlakuan yang benar kepada anak-anak. Jadi gini, orang tua mengarahkan perlakuan yang baik pada anak-anaknya. Perkembangan anak pada dasarnya merupakan perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak seperti fisik, sosial, emosi, dan kognitif maupun spiritual. Di dalam perkembangan anak terdapat berbagai aturan-aturan tersebut yang disebut dengan prinsip-prinsip perkembangan. Berbagai prinsip-prinsip perkembangan tersebut yaitu sebagai berikut. Slide berikutnya. Nah, di sini proses perkembangan dan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Nih, di sini ada prinsip-prinsip. Plus yaitu yang pertama ada tipe perubahan. Setiap orang tipe perubahan. Yang kedua, pola pertumbuhan fisik. Yang ketiga, karakteristik perkembangan. Nah, di sini karakteristik perkembangan ya di situ setiap orang mempunyai karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Terus yang keempat, perbedaan individu. Setiap orang tuh mempunyai individu yang berbeda. Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Terus yang terakhir, tugas perkembangan dalam setiap periode. Ada di sini juga ada tujuan-tujuannya. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Dan kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat dan membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan terakhir, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat dan baik. Terus juga ada manfaat perkembangan peserta didik. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang tentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral.
2. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ciri-ciri perkembangan. 1. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek fisikis atau matanya kemampuan berpikir, mengingat, dan berrekreasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase berkembangnya. Dan aspek fisikis, perubahan imajinasi dari fantastik realitas. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lambat, tanda-tanda fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang sering bertambahnya usia. Aspek fisikis, lenyapnya gerak-gerik anak-anak dan perilaku impulsif. Yang keempat, diperoleh tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik, pergantian gigi, dan karakter seks pada usia remaja. Tanda-tanda fisikis, berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi, dan lawan jenis. Baik, setelah mengetahui semua pengertian baik dari perkembangan dan peserta didik, koherensi perkembangan peserta didik antara lain yaitu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmania, bukan organ-organ jasmanianya itu sendiri. Penekanannya, arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan ranah psikofisik difokuskan pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Next. Dan proses-proses perkembangan tersebut itu sendiri meliputi perkembangan motorik, yaitu perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak, seperti menulis, membaca, dan lainnya. Perkembangan kognitif, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Misalnya mengetahui jenis-jenis alfabet. Lalu perkembangan sosial dan moral, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai contoh, anak bisa belajar untuk berteman dengan siapa saja dan bekerja sama dengan kelompoknya. Next. Dan mungkin cukup sekian penjelasan terkait perkembangan, hakikat perkembangan, baik dalam jasmania maupun rohani dari peserta didik itu sendiri. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa perkembangan peserta didik dalam pendidikan sangatlah penting untuk membantu anak mengetahui kecerdasannya masing-masing. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon dimaklumi apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.